Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hai ikhwah, azanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bernafas sehingga kita bisa berjumpa, bersua dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-47, Sunanul Fitrati. Sunanul Fitrah atau sunnah-sunnah fitrah. Apa yang dimaksud dengan sunnah-sunnah fitrah? Al-maksud bi sunanil fitrah ay al-khisal allati fatarallahu ta'ala al-ibada 'alaiha wa qad ikhtaraha li anbiya'ihi salawatullahi wa salamuhu 'alaihim wattafaqat 'alaiha asy-syara'i wa syara'aha lahum. Sunanul fitrah artinya al-khisal atau sunnah-sunnah atau perangai yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada seluruh hamba, artinya dilakukan oleh seluruh hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi salawatullah wassalamuhu alaihim untuk melakukannya. Dan ini disepakati oleh para nabi. Wattafaqat 'alaiha asy-syara'i. Dan syariat ini yaitu sunnah-sunnah fitrah disepakati oleh para nabi dan rasul. Artinya seluruh nabi dan rasul melakukannya. Ada yang mengatakan sunnah fitrah itu adalah agama itu sendiri. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Al-khitan wal istihdad wa qassus syaribi wa taqlimul adfar wa natful abaq. Kata Nabi SAW, sunnah fitrah itu ada 5. Yang pertama khitan, yang kedua istihdad. Istihdad itu artinya menghilangkan bulu di sekitar kemaluan. Menghilangkan bulu-bulu yang ada di sekitar kemaluan. Ai izalatu sya'ril 'anati wa huwa mahawul farji. Menghilangkan bulu-bulu yang ada di sekitar kemaluan. Waqassus syarib, dan mencukur kumis. Taklimul azfar, memotong kuku. Wa natful ibit, wa natful abad. Natful abad artinya mencabut bulu ketiak ya. Di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis yang lain disebutkan sunnah fitrah ada 10. Bagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Nabi SAW bersabda, ashrun minal fitrati, ada 10 dari sunnah fitrah. Qassus syarib, mencukur kumis, wa ifa'ul lihyah, membiarkan jenggot tumbuh, bersiwak, wastinsyaqul ma', masukkan air ke hidung ketika berwudu, wa qassul azfar, memotong kuku, wa ghuslul barajim, mencuci sela-sela jari ketika wudu, wa natful ibit, dan mencabut bulu ketiak, wa halqul 'anah, dan mencukur bulu kemaluan, wantiqasul ma'. Wantiqasul ma' itu menghemat air ketika buang air ketika istinja. Jadi yang pertama mencukur kumis, membiarkan jenggot tumbuh, siwak, beristinsyak, qassul asfar, memotong kuku, wa ghuslul barajim, menyela-nyela jari ketika wudu, wa natful ibit, mencabut
bulu ketiak, halqul anah yaitu mencukur bulu kemaluan, intiqasul ma, menghemat air ketika istinja. Dan yang ke-10 kata rawi, qala rawi nasitu al-ashirah, saya lupa yang ke-10 kata perawi hadis ini, ila an takuna al-madmadah. Bisa jadi yang 10 itu adalah al-madmadah, yaitu kumur-kumur ketika berwudu. Akhrajahu Muslim, keluarkan oleh Imam Muslim. Jadi ada beberapa hadis atau riwayat yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah fitrah. Tentu saja kita tidak akan bahas semuanya, tapi kita akan bahas sebagiannya, insyaallah ta'ala. Yang pertama yang kita bahas yaitu khitan. Khitan itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan mustahab bagi wanita, dan mustahab bagi wanita. Khitan itu artinya memotong kulit yang ada di bagian atas kemaluan, bagian ujung kemaluan. Kalau laki-laki bagian kulit bagian luar yang di depan dipotong. Itu namanya khitan. Kalau untuk wanita itu memotong atau membuang sebagian kulit yang ada di atas bagian farjinya, bagian kemaluan. Itu qat'u adna juz'in minal jaldati allati fi a'l farji. Yaitu membuang atau menghilangkan sebagian kecil dari kulit yang ada di atas kemaluannya. Ingatnya sebagian kecil saja, sedikit saja. Biasanya kalau di bidan itu dicongkel, ada macam pisau kecil, kemudian dicongkel sedikit. Apa tujuannya? Tujuannya adalah ta'dilu syahwatiha, yaitu menyeimbangkan syahwatnya. Kenapa? Kalau wanita tidak dikhitan maka syahwatnya liar. Tapi kalau dipotongnya terlalu banyak maka itu bisa menghilangkan syahwatnya. Makanya tidak boleh dipotong terlalu banyak dan tidak boleh juga dibiarkan tidak dikhitan. Sebagaimana di negeri-negeri orang-orang kafir, wanita-wanita itu tidak dikhitan. Dan di negeri kita ini ada beberapa dokter yang tidak mau mengkhitan wanita karena sudah terikat perjanjian dengan sesama dokter katanya. Nah, ini tentu saja salah. Islam mensyariatkan wanita juga dikhitan, dibuang sebagian kecil dari kulit bagian atas kemaluannya. Apa tujuannya? Untuk menyeimbangkan syahwatnya, supaya jangan terlalu liar. Kalau syahwatnya terlalu liar bahaya. Atau jangan dibuang terlalu banyak. Kalau dibuang terlalu banyak nanti dia nggak punya syahwat. Atau biasa dikenal dengan bahasa frigid, dia dingin, tidak ada syahwat sama sekali. Begitu juga maksudnya di khitan wanita itu untuk memuliakan wanita tersebut. Wal khitan fi haqqil mar'ati mustahabbun wa mukrimatun. Khitan, hukum khitan bagi wanita adalah hukumnya mustahab wa mukrimah, itu sunnah dan untuk pemuliaan bagi wanita tersebut. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitab Al-Mughni, fa ammal khitanu fawajibun 'ala rijal wa mukrimatun fi haqqin nisa. Hadza qaulu katsirin min ahli ilmi. Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. Adapun khitan bagi wanita maka hukumnya mukrimah, sebagai bentuk pemuliaan atau kemuliaan bagi seorang wanita, dan hukumnya mustahab, dan hukumnya sunnah, dan hukumnya dianjurkan, bahkan sangat dianjurkan. Dalil yang menunjukkan bahwasanya wanita juga dikhitan ini ada banyak. Kita akan bacakan dua. Yang pertama hadis Nabi SAW yang berbunyi, idza jalasa baina syu'abihal arba wa massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, jika telah duduk di antara anggota tubuhnya yang 4, maksudnya antara kedua tangan dan kedua kaki. Jika dia telah duduk di antara kedua tangan dan kedua kaki istrinya, maka wajib mandi. Wa massal khitanul khitana, dan khitan bertemu khitan. Khitan laki-laki maksudnya kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan wanita atau istrinya. Nabi memberikan ungkapan dengan kalimat khitan.
dan bertemunya dua khitan. Ini menunjukkan laki-laki dikhitan, wanita juga dikhitan. Wal khitanani huma maudiul qat'i min zakaril gulam wa farjil jariyah. Khitan itu maksudnya bagian yang dipotong dari kemaluan laki-laki maupun kemaluan wanita. Fa fihi bayanun annal banati kunna yukhtatanu. Dalam hadis ini juga dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya anak-anak perempuan pada zaman Nabi SAW semuanya dikhitan. Semuanya dikhitan. Dan begitu juga ada hadis Ummu Atiyah. Walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, tetapi Al-Imam atau Syalbani mengatakan hadis ini sahih. Anna mra'atan kanat tukhtanu bil Madinah. Ada seorang wanita yang sedang dikhitan di kota Madinah. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la tunhiki fa inna dzalika ahdhu lil mar'ati wa ahabbu ilal ba'li. Wa fi riwayatin idza khafatti fa ashimmi wa la tunhiki fa innahu andaru lil wajhi wa ahza inda zawji. Kata Nabi SAW, la tunhiki, memotongnya jangan berlebihan. Memotongnya jangan berlebihan. Memotongnya jangan terlalu banyak. Fa inna dzalika ahza lil mar'ati. Karena hal yang tersebut lebih memuliakan, lebih terhormat lil mar'ah bagi wanita, wa habbu lil ba'li, dan lebih dicintai oleh suami. Dalam riwayat yang lain disebutkan, idza khafatti fa ashimmi, jika engkau mengkhitan wanita, fa ashimmi, maka potonglah sedikit. Wala tunhiki, dan jangan berlebihan memotongnya. Fa innahu andaru lil wajhi, karena itu bisa mempercantik wajah. Wa ahza inda zauji, dan lebih terhormat bagi wanita di sisi suaminya, Jadi ini adalah hadiah Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengkhitan wanita. Wa ala ayyi halin fala yanzilu hukma khitanil mar'ati anil istihbab. Oleh karena itu, maka hukum khitan bagi wanita tidak jauh dari hukumnya mustahab, dianjurkan, bahkan sangat dianjurkan. Wa amma inkaru khitanil inati wal qawli bi tahrimihi aw karahatihi fa hadza lam yakul bihi ahadun min ahlil ilmi. Adapun orang yang mengingkari khitan bagi wanita atau mengatakan haram hukumnya mengkhitan wanita atau makruh hukumnya mengkhitan wanita, ini tidak pernah dikatakan oleh satupun dari kalangan para ulama. Jadi nggak ada ulama satupun yang mengharamkan atau memakruhkan khitan bagi wanita. Bahkan mereka sepakat mengatakan sangat dianjurkan untuk mengkhitan wanita. Dan kita perlu ketahui bahwasanya musuh-musuh Islam itu ingin merusak Islam. Di antaranya adalah dengan jalan ini. Makanya beberapa dokter mereka nggak mau mengkhitan wanita karena sudah terikat kontak dengan para dokter yang lain, sehingga mereka tidak mau mengkhitan. Sudah bersumpah tidak akan mengkhitan wanita. Ini salah. Ini sumpah yang salah. Kalau dia dokter muslim, kalau dia seorang muslim, maka dia harus lebih taat kepada syariat Islam daripada perjanjian dari dokter-dokter yang perjanjian tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahkan mengharamkan khitan bagi wanita, atau paling tidak mengatakan hukumnya makruh, dia tidak mau mengkhitan wanita, maka ini tidak pernah dikatakan oleh seorang pun dari kalangan para ulama. Imam Ibnu Hazm mengatakan, wattafaqu ala ibahatil khitani lin nisa'i. Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya mereka sepakat para ulama bahwasanya mengkhitan wanita itu hukumnya mustahab, boleh, atau bahkan sangat dianjurkan, karena maksudnya adalah untuk menyeimbangkan syahwat dan supaya juga memuliakan wanita tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian diantara sunnah fitrah adalah siwak. Siwak termasuk sunnah fitrah, dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah siwak ini banyak. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha
hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Mikdam bin Syuraih radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala anhum ajmain menyebutkan bahwasanya siwak itu adalah sunnah fitrah. Dan Nabi SAW suka bersiwak. Kapan disunahkan bersiwak? Yang pertama ketika berwudu atau ketika mau wudu. Yang kedua ketika hendak sholat. Yang ketiga ketika hendak membaca Al-Quran. Yang keempat ketika mau masuk rumah maka dianjurkan untuk bersiwak. Yang kelima ketika bangun malam hendak sholat malam maka hendaknya bersiwak. Begitu juga disebutkan oleh para ulama ketika bau mulut. Ketika bau mulut. Hadisnya banyak ya. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'al wudu." Di sini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka pasti aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ketika berwudu, ma'al wudu, bersama wudu. Begitu juga hadis Abu Hurairah yang lain, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli as-salat. Inda kulli as-salat. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak ketika hendak melakukan apa? Sholat. Dan di sini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika membaca Al-Quran, hadisnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Umir Nabi siwak wa qala innal abda idza qama yusalli atahu malakun fa qama khalfahu yastami'ul Qur'ana wa yadnu fala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yada'a fahu ala fihi fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak." Akhrajahul Baihaqi wa sahhahahu Al-Albani fi Shahihah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kami pernah diperintahkan untuk bersiwak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguhnya seorang hamba jika dia bangun kemudian mengerjakan sholat, maka dia akan didatangi oleh malaikat. Dan malaikat itu kemudian berdiri di belakangnya mendengarkan Al-Quran. Wa yadnu, dan kemudian malaikat itu mendekat. Fala yazalu yastami'u wa yadnu, dan senantiasa malaikat itu mendengarkan bacaan Al-Quran dan kemudian mendekat lagi. Hatta yadu'a fahu ala fihi, sampai malaikat tersebut meletakkan mulutnya di mulutnya orang yang sholat. Fala yaqra'u ayatan, tidaklah dia membaca satu ayat pun kecuali ayat tersebut sampai ke perutnya malaikat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya disunahkan siwak ketika mau sholat. Ketika mau sholat bersiwak maka malaikat suka mendekat. Kenapa? Dia tidak bau mulut, dan malaikat itu terganggu sebagaimana manusia juga terganggu dengan bau atau aroma seorang hamba ketika sholat. Jadi ketika sholat kita hindari yang namanya bau mulut kah, bau bawang kah, bau apakah, bau badan kah. Makanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang makan setelah makan bawang putih atau bawang merah, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati masjid kami, tempat sholat kami, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena malaikat yata'azza kama yata'azza bani Adam. Karena malaikat merasa terganggu dengan bau mulut yang keluar dari manusia. Sebagaimana manusia merasa terganggu dengan bau mulut, malaikat pun begitu juga. Malaikat pun begitu juga merasa terganggu dengan bau mulut. Dan hadis yang lainnya menyebutkan tentang sunnah siwak. Dan Nabi SAW ketika sakaratul maut, ketika di waktu-waktu hendak mau wafat, Nabi SAW berada di pangkuan di dadanya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian masuk Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya Aisyah radhiyallahu anha, membawa siwak. Kemudian Nabi SAW memandang siwak tersebut. Aisyah paham, oh Nabi pengen bersiwak. Apa engkau mau bersiwak ya Rasulullah? Nabi mengangguk, bukan iya. Akhirnya Aisyah meminta siwak itu dari tangan saudaranya, dari Abdurrahman bin Abi Bakar. Kemudian Aisyah menggigit-gigitnya sampai basah, sampai lembut. Kemudian diberikan kepada Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha,
Tidak pernah saya melihat Nabi bersiwak dengan cara siwak yang bagus kecuali pada saat itu. Dan Nabi SAW meninggal dalam keadaan bercampur air liurnya dengan air liurku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahu a'lam bishawab. Adapun sunnah fitrah yang lain adalah i'fa'ul lihyah. I'fa'ul lihyah itu membiarkan jenggot tumbuh. Karena hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan atau memerintahkan untuk membiarkan jenggot tumbuh ini banyak. Di antaranya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi SAW, ahfu syawariba wa a'fu al-liha. Ahfu asyawariba wa a'fu al-liha, muttafaqun alaihi. Wa makna ahfu ay istaqsilu ay khuzu minhu hatta yahfa wa yariqa. Kata Nabi SAW, ahfu syawarib. Ahfu artinya dicukur, dipotong. Dalam riwayat yang disebutkan qassu asyawarib. Qassu itu artinya qassu syarib, mencukur dengan mikos. Mikos itu artinya gunting. Sampai terlihat bibir. Jangan sampai bibir kita tertutup sama yang namanya apa? Kumis. Nabi katakan ahfu syawarib, potong tuh kumis, dirapihkan. Wa a'ful liha. A'fu artinya dibiarkan tumbuh jenggot ini. A'fu dalam riwayat yang disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan a'ful liha wa juzzu syawarib wa ghayyiru syaibakum wala tashabbahu bil yahudi wan nasara, akhrajahu Ahmad. Kata Nabi SAW, a'fu al-liha, biarkan jenggot tumbuh. Biarkan jenggot tumbuh, jangan dipotong. Adapun pendapat yang mengatakan dipotong jenggot ketika melebihi segenggam, maka ini menyelisih hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata mereka berdalil dengan fiilnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma memiliki kebiasaan setelah umroh biasanya beliau mencukur jenggotnya, memotong jenggotnya yang melebihi segenggam. Ini kebiasaan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bukan perintah Nabi SAW. Dan ini ijtihadnya beliau. Dan beliau melakukan itu, mencukur atau memotong jenggot yang melebihi segenggam ini ketika selesai umroh. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma itu dalam hidupnya umroh sebanyak 1000 kali. 1000 kali atau 100 kali, saya lupa. Sangat banyak. Banyak beliau melakukan umroh. Oleh karena itu, tentunya perintah Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya jenggot itu dibiarkan. Jenggot itu dibiarkan tumbuh walaupun melebihi genggaman tangan, biarkan tumbuh. A'ful liha, biarkan jenggot itu tumbuh. Tidak boleh cukur. Adapun rambut yang tumbuh dari atas ke bawah, ini para ulama mengatakan ini adalah bagian rambut kepala. Bagian rambut ke kepala. Nah, ini boleh dipotong. Karena ini masih bagian rambut ke kepala. Adapun rambut yang tumbuh dari bawah ke atas, ini masih bagian apa? Jenggot. Maka ini tidak boleh dipotong. Imam An-Nawawi ketika ditanya apakah cambang ini masuk bagian jenggot atau tidak, beliau tidak berkomentar alias diam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jenggot ini disunahkan untuk dibiarkan tumbuh. Karena Nabi SAW katakan a'ful liha wa juzzus syawarib, dan potong kumis, cukur kumis. Wa ghayyiru syaibakum, dan rubahlah syaibah. Syaibah itu uban. Dan rubahlah uban kalian. Dengan cara apa? Dengan cara
diberikan katam, diberikan pewarna rambut warna coklat dengan warna merah dicampur, maka dipakai, maka akan menjadi apa? Hitam. Dan hindari mewarnai rambut dengan warna hitam langsung, karena ini terlarang. Ini terlarang. Tidak boleh ya mewarnai rambut dengan warna hitam, tidak boleh. Karena ini terlarang. Adapun dengan warna merah dicampur dengan coklat tua, maka akan menjadi hitam insyaallah taala. Wala tashabbahu bil yahudi wan nasara. Janganlah kalian tashabbuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mereka memelihara kumis dan mencukur jenggot. Ustaz, orang Yahudi, orang Nasrani juga mencukur jenggot. Bukan berarti kita harus menyelisih mereka memelihara kumis dan memotong jenggot kalau mereka memelihara jenggot. Karena pelihara jenggot ini adalah sunnahnya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul semuanya jenggotan. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW, kata para sahabat, ketika Nabi sholat, jenggot beliau bergerak-gerak ke atas ke bawah. Ini menunjukkan Nabi SAW berjenggot, dan jenggot Nabi SAW lebat. Ketika Nabi membaca Al-Quran di dalam sholat, para sahabat mengatakan sampai jenggotnya Nabi SAW naik turun. Ini menunjukkan Nabi SAW sedang membaca Al-Quran ketika sholat. Dan Nabi SAW ketika itu menjadi imam dan para sahabat jadi makmum. Jadi tidak boleh mencukur jenggot, biarkan. Dan ini merupakan sunnah para nabi dan rasul. Dan para ulama mengatakan wajib, hukumnya wajib memelihara jenggot bagi laki-laki, dan haram hukumnya mencukur jenggot. Ustaz, kalau dirapihin doang Ustaz nggak boleh, tetap kata Nabi afu, biarkan ini tumbuh, biarkan tuh tumbuh. Dan jenggot ini merupakan ciri khas laki-laki. Laki-laki yang tidak berjenggot maka dia tasyabbuh dengan wanita, karena wanita tidak berjenggot. Kayak kata para ulama, alihyatu hiya ma nabata 'alal 'aridaini wazzakin wala yajuzu halqul 'aridain. Jenggot adalah rambut yang tumbuh di dagu, di sekitar dagu, dan tidak boleh dipotong. Wa halquha fihi tasyabbuh bil kufar wa tashabbuh bin nisa wa kullu zalika manhiyun anhu wa mutawa'idun alaihi. Dan mencukur jenggot ini tasyabuh dengan orang-orang kafir, dan juga tasyabuh dengan wanita, karena wanita tidak berjenggot. Ustadz, kalau nggak tumbuh jenggot gimana? Maka nggak boleh dipaksain, tidak boleh dipaksa pakai obat lah agar tumbuh jenggot, nggak boleh. Biarkan alami. Walaupun dia tumbuhnya sedikit, maka biarkan saja. Wa kullu dzalika manhiyun anhu wa mutawa'idun alaihi. Dan mencukur jenggot ini hukumnya haram dan ada ancamannya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu yang lain di antara sunnah fitrah adalah qasus syarib, mencukur kumis. Begitu juga istihdad, mencukur bulu kemaluan, dan tidak boleh lebih dari 40 hari ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, "Wukkita lana fi qasis syarib wa taqlimil azfar wa halqil 'anah wa natfil ibid ala natruka aktsara min arba'ina lailatan." Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, diberikan waktu untuk kami untuk mencukur kumis, tidak boleh lebih dari 40 hari. Memotong kuku, jadi kaum muslimin gak boleh memelihara kuku panjang, karena kuku panjang itu, kata Nabi SAW, tempat berteduhnya jin, setan, di bawah kuku-kuku Bani Adam, di bawah kuku-kuku manusia. Oleh karena itu kaum muslimin gak boleh memelihara kuku. Ustadz, biar satu aja Ustadz kukunya panjang, gak boleh tetap, karena ini merupakan sunnah fitrah. Dan tidak boleh lebih dari 40 hari membiarkan kuku panjang. Ini hadisnya Nabi SAW dari Anas bin Malik, dikeluarkan Imam Muslim. Kami diberikan waktu untuk memotong kumis, menggunting kuku, mencukur bulu kemaluan, dan mencabut bulu ketiak. Tidak boleh lebih dari 40 hari. Tidak boleh lebih dari 40 hari membiarkan itu semua. Artinya harus dipotong, harus dihilangkan. Akhrajahu Muslim, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini.
yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari saya pribadi, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita semua. Kita tutup, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.